Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas mengenai performance dalam berkomunikasi, yaitu public speaking. Saya rasa kita semua sudah sangat akrab dengan istilah public speaking. Apa sih public speaking itu? Menurut David Sarefsky dalam Public Speaking Strategy for Success, public speaking merupakan proses komunikasi yang terjadi secara terus-menerus dan terjadi umpan balik secara langsung antara komunikator yang adalah pembicara dengan komunikan yang adalah pendengar. Public speaking sendiri juga merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi yang lebih sering dikenal dengan istilah retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung dan bertatap muka. Contohnya adalah pidato, moderator, MC atau Master of Ceremony, dan presentasi. Para ahli juga menganjurkan pentingnya mempelajari public speaking, terutama untuk kita yang bergerak di bidang bisnis, untuk mempromosikan diri serta kehidupan sosial lainnya, dan bahkan kemampuan kita yang mempelajari dan mengetahui public speaking dapat berguna pada waktu tertentu untuk memutuskan sesuatu dengan segera dan dapat diterima oleh halayak. Tujuan public speaking sendiri ada dua, yaitu to inform atau untuk menginformasikan, dan to persuade yaitu untuk membujuk. To inform berarti tujuan kita dalam melakukan public speaking adalah memastikan bahwa komunikan mendapatkan informasi yang baru dari komunikator, dari tidak tahu menjadi tahu. To persuade sendiri berarti bertujuan untuk membujuk komunikan sesuai dengan tujuan dari komunikator. Sampai di sini, kira-kira siapa sih public speaker favorit kalian? Insinyur Soekarno, Najwa Shihab, Raditya Dika, atau mungkin yang lainnya? Public speaking memiliki beberapa metode yang akan kita bahas satu persatu. Metode pertama adalah impromptu. Metode ini sering disebut sebagai metode spontanitas, yakni tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya ini dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak. Dalam dunia siaran, impromptu artinya berbicara tanpa naskah atau skrip. Dan metode ini cenderung digunakan oleh orang-orang yang telah ahli dalam bidang public speaking, dan saya tidak rekomendasikan untuk dilakukan oleh orang yang baru mempelajarinya ya. Reading complete text adalah metode kedua, di mana metode ini adalah penyampaian bahasan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Yang ketiga adalah memorizing. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang hampir sama dengan metode manuskrip, ditambah risiko yang juga lebih besar. Artinya, naskah sudah dibuat sebelumnya, dan pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah karena semua yang tertera dalam naskah tersebut telah dihafalkan. Metode ini tidak saya rekomendasikan bagi yang masih belum dapat mengatasi rasa gugup, serta dengan daya ingat yang rendah. Metode keempat adalah using note. Metode ini merupakan metode terbaik dan sangat dianjurkan dalam public speaking karena naskah yang hanya berupa outline atau garis besar dan pokok penunjang. Saya sangat merekomendasikan metode ini bagi kalian yang ingin mempelajari public speaking. Mudahnya, kita dapat menyiapkan outline dari materi yang akan disampaikan untuk menjadi acuan saat berbicara di depan audiens. Tadi kita telah membahas mengenai metode public speaking. Berikutnya, kita akan membahas mengenai teknik dalam public speaking, yaitu variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh.
Yang pertama akan kita bahas adalah variasi suara. Variasi suara ini terdiri dari volume, intonasi, dan artikulasi. Kita mulai dari volume terlebih dahulu ya. Ketika kita akan berbicara di depan umum, terlebih dahulu perhatikan venue acaranya. Apabila panitia menyediakan mic, maka volume suara dapat disesuaikan karena mic akan membantu suara kita untuk dapat terdengar oleh seluruh audiens. Tetapi apabila mic tidak tersedia, maka perhatikanlah ukuran ruangan serta jumlah audiens sehingga kita dapat mengukur volume suara agar dapat terdengar oleh seluruh audiens. Poin kedua adalah intonasi. Perhatikan tanda baca dan jangan berbicara dengan nada yang terlalu datar ya. Selain itu, perhatikan juga artikulasi. Setiap huruf dan kata yang kita sampaikan haruslah jelas. Dalam public speaking, berbicara cepat menunjukkan antusiasme, sementara berbicara lambat menunjukkan adanya penekanan. Untuk memahami mengenai variasi suara, dapat dimulai dengan merekam suara kalian terlebih dahulu, kemudian mendengarkannya kembali. Teknik yang kedua adalah ekspresi wajah. Setelah variasi suara, berikutnya kita akan membahas mengenai ekspresi wajah. Saat sedang menyampaikan materi di depan audiens, berikanlah mimik wajah atau ekspresi wajah yang sesuai dengan bahasan yang sedang disampaikan. Hal ini tentunya dapat disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing ya. Saya sarankan untuk mengecek senyum dan ekspresi kita terlebih dahulu, serta memahami angle terbaik yang kita miliki. Masih berkaitan dengan ekspresi wajah, penting juga bagi kita untuk mempertahankan kontak mata dengan audiens yang bertujuan untuk membangun intimasi dan memastikan bahwa audiens masih berkonsentrasi dalam bahasan yang berlangsung. Teknik ketiga adalah bahasa tubuh. Kita beranjak ke poin berikutnya, di mana bahasa tubuh merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang menggunakan gerak tubuh untuk menegaskan pesan yang ingin disampaikan. Bahasa tubuh yang baik juga sebagai pertanda bahwa seorang pembicara dapat menguasai suasana yang ada dan menunjukkan kepercayaan diri. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah: pertama, melangkah dengan tenang dan yakin. Yang kedua, cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat oleh semua orang. Yang ketiga adalah berdiri tegak, jangan membungkuk, bersandar di dinding atau meja, dan jangan berdiri miring. Untuk membiasakan diri dengan bahasa tubuh yang baik, dapat dimulai dengan memahami tubuh kita terlebih dahulu. Posisi tubuh yang tegap dapat menyampaikan aura kepercayaan diri, serta meningkatkan integritas sebagai seorang public speaker. Nah, itu dia pengantar awal untuk public speaking. Apakah kalian sudah bersemangat untuk mempraktekannya nanti? Hal utama yang dapat dilakukan untuk menguasai public speaking adalah latihan dan jangan ragu untuk mencoba. Baik, sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu pada materi public speaking berikutnya ya.